Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, berpandangan bahwa reputasi Anies Baswedan dan PDIP tidak akan terpengaruh apabila keduanya berkolaborasi pada Pilkada Jakarta 2024. Sebab menurut Deddy, dari sisi Anies Baswedan bisa dinilai sebagai tokoh yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Ditambah lagi bukan merupakan kader partai politik. Selain itu, dia mengatakan selama ini kritik terkait kebijakan Anies justru datang dari kader PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang berada di DPRD DKI Jakarta ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017 hingga 2022. Sementara itu dari sisi PDIP, dia menilai bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebenarnya lebih egaliter atau menganut konsep persamaan derajat. Dengan kata lain, PDIP tidak akan menyerang apabila tidak diserang lebih dahulu. Oleh karena itu, Deddy mengatakan tidak ada masalah sebenarnya apabila PDIP turut mengusung Anies pada Pilkada Jakarta 2024. Terkait ketegangan yang pernah terjadi antara PDIP dan Anies setelah Pilkada Jakarta 2017, dia meyakini bahwa tidak akan berdampak besar pada dukungan terhadap partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut. Sebab kader sampai simpatisan PDIP memiliki karakter yang konsisten mengikuti pimpinan mereka, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meskipun dia mengakui masa lalu yang buruk tersebut bisa dijadikan kampanye negatif oleh kubu lawan apabila keduanya berkolaborasi di Pilkada Jakarta 2024. Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan kolaborasi Anies dan PDIP bisa melibatkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sehingga Anies menjadi nama yang diusung oleh PKS. Kolaborasi ketiganya tersebut menjadi semakin kuat di Jakarta, sebab perolehan suara dua partai tersebut pada pemilihan legislatif atau Pilegs 2024 adalah yang tertinggi di Jakarta. Apalagi Deddy mengungkapkan PDIP dan PKS selama ini kerap bekerja sama untuk mengusung calon kepala daerah, hasilnya pun positif. Salah satunya adalah ketika berhasil mengantarkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai wali kota Solo. Bahkan kolaborasi Anies yang diusung oleh PKS dengan PDIP bisa sangat kuat. Sebab PDIP memiliki sejumlah nama yang sangat potensial untuk diduetkan dengan Anies pada Pilkada Jakarta 2024. Dia memberikan contoh nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat. Lalu ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Azwar Anas, serta mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Sebagaimana diketahui, banyak kalangan yang menyebut kerjasama politik antara PDIP dan Anies Baswedan bakal tidak mudah diwujudkan. Sebab keduanya pernah saling berhadapan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Bahkan akhirnya menjadi kenangan pahit bagi PDIP. Pasalnya tak hanya kalah, calon wakil gubernur yang diusungnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai harus dibawa ke meja hijau dan merasakan berada di balik jeruji besi. Namun PDIP tampak tak lagi memberikan resistensi terhadap Anies semenjak gelaran pemilihan presiden 2024. Padahal sebelumnya secara tak langsung kerap menganggap Anies sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, buntut dari Pilpres 2024, PDIP menganggap Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi bagian dari partai. Mungkinkah bersatu? PDIP diketahui memang menunjukkan isyarat ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Anies diketahui masuk dalam 10 nama yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Jakarta ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP untuk ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya juga telah mengungkapkan ketertarikan pada sosok Anies terkait Pilkada Jakarta 2024. Menurut Puan, partai harus realistis melihat situasi di lapangan dan mendengarkan masukan masyarakat terhadap sosok calon pemimpin, terkhusus untuk Jakarta. Namun, dia menyebut bahwa PDIP belum mengambil keputusan mengenai siapa sosok yang bakal diusung di Pilkada Jakarta 2024. PDIP juga mau nggak, Mbak? Kita partai politik, khususnya PDI Perjuangan, siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi gitu. Kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan, karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana.
Ya, Unsur nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. menarik juga Pak Anies.